Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi yang cerah ini setelah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita iringi dengan ucapan salam dan selawat sebagai doa dan harapan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Maka pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita akan mentadaburkan surat Ar-Rum, yaitu surat yang ke-30 ayat yang ke-40. Ayat yang barusan saya bacakan. Pada ayat itu Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian Dia memberikan rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kemudian Dialah Allah yang mewafatkan kalian nanti dan kembali menghidupkan kita lagi. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai', apakah ada sosok-sosok yang selama ini kita sembah selain Allah, yang selama ini kita agungkan selain Allah, yang selama ini kita jadikan tumpuan harapan selain Allah, yang selama ini kita meminta-minta selain kepada Allah itu? Maka apakah mereka semua dapat melakukan hal yang sama dengan apa yang Allah lakukan? Menciptakan, memberi rezeki, mematikan, dan menghidupkan kembali. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tentu saja tidak mungkin. Maka kita katakan Maha Suci Allah, Maha Suci Dia dari hal-hal yang dipersekutukan oleh umat manusia ini, yang tega-teganya tanpa dasar kecuali hanya sangka-sangka mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dalam kehidupan mereka. Para jemaah sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa ayat ini mengingatkan kita kepada komitmen ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita akan keberadaan Allah secara rububiyah dan secara uluhiyah. Bahwa secara rububiyah Dialah Rabb kita, Dialah Allah yang menciptakan kita, Dialah yang menghadirkan kita.
yang setiap hari selama atau sebanyak 17 kali minimal kita baca surat Al-Fatihah yang di dalamnya berisi pengakuan kembali. Jadi setiap hari 17 kali kita membuat pengakuan ini terus menerus. Komitmen ini dibaca lagi, yakni mengakui bahwa dialah Allah, zat yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara kehidupan di alam semesta, di alam jagat raya yang luas ini. Makanya kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kalimatnya adalah sighat mutlak, yaitu ucapan yang sudah dari sananya Allah buat untuk kita. Puji-pujian yang sangat sempurna dan lengkap, yang dalam bahasa Arab bisa saja kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Nahmadullah, Nahmaduka ya Allah, Hamidtuka. Itu bisa. Aku memuji engkau ya Allah, aku puji engkau ya Allah, aku puji Allah. Tapi kalimat yang ada dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali minimal itu adalah Alhamdulillah. Ini ucapan dari Allah langsung buat kita, bahwa inilah ucapan puja-puji yang harusnya kita sampaikan ke hadirat Allah itu. Ucapannya Alhamdulillah. Kalaupun kita membaca Nahmaduka, Nahmaduhu, itu hanya sebagai tambahan. Tapi yang pokok dan utama kalimatnya adalah Alhamdulillah. Makanya kita ketika bersyukur, lidah kita secara spontan ucapannya adalah Alhamdulillah. Ya. Apalagi kita seorang muslim, jarang yang membaca terjemahannya, puja-puji untuk Allah misalnya. Ya, itu tidak ada. Jangankan terjemahan, bahasa Arab pun kalau dibahasakan Hamidtuka ya Allah, aku puji engkau ya Allah, itu juga tidak ada. Tapi yang keluar dari mulut kita adalah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu Alhamdulillah. Ini adalah komitmen yang diulang-ulang, yang kadang-kadang membuat kita dalam kehidupan sehari-hari bisa saja terlupa. Karena apa? Karena dilalaikan, karena memperturutkan hawa nafsu, dilalaikan oleh godaan syaitan, memperturutkan hawa nafsu kita. Ibarat seseorang berjalan, kita sudah sering lewat jalan itu, kita sudah sering menuju ke tujuan itu, kita tahu. Tapi bisa saja suatu saat kita kelewatan. Kita naik mobil misalnya, atau naik motor, kita sudah ada dalam pikiran dan benak kita tuh mau jalan ke sana, dan nanti setelah itu akan belok kanan, lalu lurus, lalu belok kiri. Tapi suatu saat sering atau kadang-kadang, boleh dibilang kadang-kadang, kita melakukan hal yang kelewatan itu. Kenapa? Karena disibukkan oleh sesuatu. Misalnya kita lagi pegang HP, kita baca SMS atau baca WhatsApp, atau kita lagi asik ngobrol sama teman di mobil atau sama saudara kita di mobil, atau kita lagi memikirkan sesuatu yang lain yang bukan fokus untuk menuju tujuan yang kita tuju tadi, maka bukan tidak mungkin yang mestinya dari belok kanan akhirnya kita tetap lurus. Akhirnya baru kelewatan. Itu keseharian kita bisa terjadi begitu. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bisa membuat orang itu tidak fokus dengan apa yang sedang dia lakukan. Dan itu disebabkan oleh unsur dari luar yang membuat akhirnya dia punya pikiran yang lain. Nah, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah dalam kehidupan di muka bumi ini. Allah sudah ingatkan kita semua
Banyak ayat-ayat yang senada dengan ini, misalnya Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia, mengapa mereka bisa menjadi hamba Allah yang kafir? Kenapa mereka bisa menjadi hamba Allah yang menyimpang dalam fitrahnya sebagai seorang muslim? Min ayyi syai'in khalaqah. Apakah dia tidak ingat dari mana mereka diciptakan oleh Allah? Asalnya mereka dari mana? Apakah mereka jadi sendiri? Apakah mereka tiba-tiba kuat sendiri, dewasa sendiri? Tidak. Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Allah ingatkan bahwa semua manusia tanpa kecuali, orang besar, orang kecil, orang hebat, orang biasa, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan, orang besar, orang miskin, orang yang lemah, semuanya sama, terlahir dalam asal bentuk nutfah, air mani yang dipancarkan. Lalu Allah ciptakan menjadi manusia kita seperti ini, dibuat menjadi janin, lalu kemudian dilahirkan sebagai bayi. Tsumma sabila yassarah. Kemudian Allah jadikan kehidupan mereka itu begitu mudahnya ngalir. Orang yang hidup, asal hidup, yang tidak punya pandangan hidup bahwa dia akan hidup kembali nanti di hari kiamat, dan dia tidak punya pandangan hidup bahwa dia adalah orang beriman yang dituntut oleh Allah untuk menghambakan, menyembah kepada dia, kepada Allah. Siapapun manusia bisa hidup kalau cuma asal hidup, karena Allah mudahkan hidupnya. Bisa gede, bisa tua, bisa dewasa, bisa makan, semua. Allah bilang, "Tsumma sabila yassar." Allah mudahkan jalan hidup mereka. Asal hidup, semua bisa hidup. Kita lihat orang yang kurang pendidikan, orang yang kurang agama, orang yang kurang siapa, orang yang bahkan gak ada orang tuanya, hidup sendiri misalnya, bisa hidup. Allah bilang, "Tsumma sabila yassar." Tsumma amatahu fa akbarah. Kemudian Allah akan pasti mematikan mereka. Ini yang kadang mereka lupa. Pasti mereka dimatikan oleh Allah. Fa akbarah. Udah mereka akan dikuburkan, akan ditanam di dalam tanah, kembali menjadi tidak ada sebagaimana asal mereka. Dan kata-kata fa akbarah itu maksudnya adalah manusia akan dikembalikan kepada asal muasal kehidupannya dari tanah. Karena air mani tadi itu sumbernya adalah tanah. Nutfah tadi itu adalah hasil dari saripati kedua orang tua kita masing-masing, laki dan perempuan, ya. Yang mereka karena makan sesuatu dari tumbuh-tumbuhan yang ada, yang tumbuh-tumbuhan itu tidak tumbuh kecuali dari tanah. Nah, dari situlah kata-kata fa'akbar, kembali ke tanah. Asalnya nutfah, kembali lagi balik ke tanah. Jadi fa'akbar itu tidak hanya konotasi pengertiannya adalah kuburan dalam arti kuburan biasa. Karena ada orang yang seperti saudara-saudara kita sekarang ini yang wafat di apa namanya, yang Gunung Semeru ini, nama daerahnya apa Pak namanya? Lumajang. Astagfirullah. Gunung Semeru di Lumajang itu kan sampai sekarang banyak yang nggak ditemukan jasadnya, tertanam begitu saja. Dan itu bukan tertanam di tanah, karena itu adalah hasil dari lahar. Tapi tetap pengertiannya adalah kembali mereka ke tanah itu. Orang yang wafat dari pesawat jatuh di laut, itu juga namanya fa'akbar. Jadi kembali mereka
kepada asalnya. Tsumma sabila yasarah tsumma amata fa aqbarah. Ya. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kata Allah. Kemudian kalau Allah menghendaki, dengan gampangnya akan Allah kembalikan mereka nanti hidup, dikumpulkan nanti di hari kiamat, hadir mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali buat sebahagian manusia seperti kita yang masih hadir ini, belumlah waktunya Allah mewafatkan mereka, belumlah waktunya Allah menguburkan mereka, belumlah waktunya Allah akan nantinya membangkitkan mereka di hari kiamat. Allah masih beri kesempatan kita untuk hidup. Dan Allah berikan tanda-tanda untuk membuat mereka sadar. Tanda-tanda itu adalah seperti yang kita lakukan ini, membaca ayat-ayat Allah yang syariah dalam Al-Quran, petunjuknya bagaimana mengingatkan kita tentang kehidupan ini, bahwa kita tidak hadir dengan sendirinya, kita dihadirkan dan ada yang menciptakan, dan dalam kehidupan ini semuanya ada yang mengatur. Dan dibacakan oleh Allah tanda-tanda ayatnya yang lain, seperti kasus Gunung Semeru itu. Makanya di ayat yang sebelumnya dari surat Ar-Rum yang ke-40 yang kita baca ini, itu ada kalimat ayat yang begini. Ini sebetulnya tanda dari Allah untuk memunculkan kesadaran manusia, baik manusia yang sedang mengalami musibah itu maupun manusia yang mendengar kejadian musibah atau melihat seperti kita ini semua. Allah katakan di ayat yang ke-36-nya, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Seandainya manusia kami berikan rahmat kami berikan kesenangan, kami berikan kelapangan, kami berikan kemudahan rezeki, kami berikan enak hidupnya, senang mereka, bergembira mereka menyambutnya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, namun ketika Allah menimpakan kepada mereka keburukan, musibah kehancuran, musibah kebakaran, musibah gempa, musibah gunung meletus, musibah apapun yang semua tidak terjadi kecuali bima qaddamat aydihim, karena ada sebab campur tangan, ulah tangan mereka yang mengundang Allah menurunkan azab itu. Jadi azab Allah itu sebetulnya ya, atau musibah itu tidak turun dengan sendirinya. Ada yang mengundang, ada yang berkontribusi berbuat sesuatu yang akhirnya Allah menurunkan musibah itu. Dan musibah itu tidak sama buat semua manusia. Ada yang sifatnya azab buat mereka orang-orang kafir, buat mereka orang-orang fasik yang sudah diingatkan beberapa kali oleh Allah tidak juga sadar, itu adalah azab. Dan buat mereka yang beriman namun pernah berbuat maksiat, pernah melakukan kesalahan dan dosa, namun tidak sempat dia beristighfar, belum sempat dia sadar, dia bertaubat kepada Allah, sifatnya buat mereka adalah ibtila, teguran, yang membuat dia supaya sadar, kayak Allah tampar dia, kayak Allah pukul dia, sadar. Kalau dia masih hidup, itulah buat dia adalah bukan hukuman, tapi buat dia adalah teguran dari Allah, supaya dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat. Dan ada buat yang lain adalah dia ujian. Ujian itu atau cobaan hidup itu hanya bagi orang yang beriman, orang yang hidupnya dalam ketaatan. Maka musibah itu buat dia adalah cobaan dari Allah. Karena dalam hadis dikatakan inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita terima dari Allah nanti di hari kiamat itu adalah disesuaikan dengan besarnya
cobaan hidup, ujian hidup yang diterima oleh kita manusia dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau kita sedang taat-taatnya kepada Allah, dapat cobaan hidup, itu adalah cara Allah membesarkan pahala kita untuk nanti kita terimanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita sakit, diberikan kita jatuh, diberikan kita musibah, maka itu sebetulnya adalah ujian bagi orang-orang beriman untuk membesarkan pahalanya. Wa annallaha, dalam hadis itu dilanjutkan, wa annallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena Allah kalau sedang menyukai hamba-hambanya, ya, hambanya ini karena lagi bagus keimanannya, Allah berikan kepada mereka ujian itu, cobaan hidup itu. Lalu sikap mereka bagaimana? Nah, itu namanya cobaan, ujian untuk melihat sikap mereka. Kalau dia berimannya bagus, imannya kuat, dia menyadari ini adalah cobaan dari Allah. Sebagaimana hadis berikutnya mengatakan, faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan takdir Allah, dicoba, diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan musibah, dengan jatuhnya pesawat, dengan kebakaran, dengan gunung erupsi semacam ini, semuanya hal-hal yang tidak mengenakan, dia ridha, dia menerima takdir Allah dengan hati yang ikhlas, falahur ridha, maka ridha Allah buat orang ini. Wa man sakhita, tapi siapa yang benci, siapa yang marah, kok saya terus yang kena, kok rumah saya terus, kok kampung ini yang kena, kok ini misalnya, enggak terima takdir Allah, dia tidak suka, faman sakhita falahu sukhtu, kata Nabi. Siapa yang tidak menerima takdir Allah, benci atau tidak suka ini adalah terjadi pada diri mereka, maka buat mereka adalah kebencian Allah, murka Allah buat orang itu. Wal'iyadzu billah. Jadi para jemaah sekalian, memang umumnya manusia pada umumnya ini seperti yang digambarkan di ayat 36 sebelum ayat 40 ini, yaitu wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Kalau Allah berikan kepada mereka rahmatnya, kenikmatan hidup, kesenangan-kesenangan, maka dia bisa menyikapinya dengan gembira, bisa merasakan sukacita, ya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan seandainya sebaliknya mereka Allah berikan bentuk cobaan, ya ini bahasanya buat kita, bentuk cobaan yang buruk, yang jelek berupa musibah itu, ya. Dan itu tidak terjadi kecuali karena perbuatan mereka. Jadi ini tolong difahami juga, ini sudah sunatullah. Allah buat hukum, kalau bahasa manusia itu hukum alam, tapi kalau bahasa agama menyebutkan hukum Allah di alam ini. Sedemikian rupa ketika alam semesta ini secara ekosistem ada yang merusaknya, maka dia akan menuntut terjadi sesuatu yang merupakan konsekuensi dari ketidakaturan terhadap ekosistem di alam ini. Katakanlah sesuatu yang ada di hutan, kenapa kita lihat binatang, terakhir kan Sumatera itu banyak ada gajah liar, ada harimau liar keluar sampai ke pemukiman. Itu karena hutan-hutan mereka kosong, nggak ada binatang, habis karena dibabat, nggak ada yang tinggal di sana, nggak ada makanan. Begitu pula kebanjiran kita ini, ya karena kesalahan kita manusia, ada ulah kita di sana. Sana kita bangun yang tadinya resapan, Allah kasih tumbuh-tumbuhan, pepohonan menjadi hutan, hujan turun supaya meresap. Tapi karena semuanya sudah jadi beton, jadi aspal, akhirnya hujan tidak turun, tidak meresap. Begitu turun dia, maksud saya turun tapi tidak meresap. Dia turun, terus turun mengalir ke sungai, sampailah ke Jakarta ini misalnya, atau ke Depok kita ini, dan kejadian banjir. Atau sunatullah yang lain ketika disumbat sampah misalnya. Termasuk secara umum gunung ini semuanya
ambil hasilnya, katakanlah kita hanya mengeksploitasi semua hal-hal yang berharga yang ada dalam kehidupan yang Allah telah jadikan rezeki yang mestinya diambil secara proporsional. Diambil untuk kepentingan kita, bukan diambil sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan generasi yang akan datang. Akhirnya terjadilah seperti gunung meletus ini. Karena ini akan menjadi hal yang baik bagi generasi yang akan datang. Sebab gunung meletus itu akan menjadi sebab nanti tanah subur, di bawahnya itu akan jadi barang-barang berharga, mengandung emas, mengandung nikel, mengandung apa, semuanya ada di dalamnya. Karena kita semua mengambil, generasi kita sekarang ini menghabiskan semuanya, seolah melupakan generasi yang akan datang. Allah atur, yang datang biar juga punya sesuatu. Nah, ini yang dirusak. Itu yang disebut dengan bima kasabat aidihim. Ada ulah tangan kita. Makanya Allah berikan azab atau ujian, ya, atau teguran tadi. Jadi yang musibah itu nggak sama buat semua. Nah, kita harus rela melihat itu, kenyataan itu. Jangan sampai kejadian begini. Ini mungkin kita juga ada terima beredar di WhatsApp kejadian, kita nggak tahu persis persoalannya, kejadiannya. Ya, kejadian ada seorang anak yang katanya memeluk ibunya, dia akhirnya mati bersama, ditemukan dalam keadaan pelukan di dapur. Ada yang berkomentar aneh, orang sudah wafat tapi masih dijadikan diskusi. Itu kira-kira mati syahid atau jadi mati konyol, dia bunuh diri. Karena dia mestinya bisa selamat kalau dia kabur, tapi dia tetap dengan ibunya misalnya. Yang seperti ini sebetulnya tidak boleh. Kalau orang sudah wafat dan kita tahu itu adalah musibah yang besar semacam itu, sudah kita berpikiran positif saja, husnullah dengan kejadian itu. Karena kita juga nggak tahu persoalannya. Untuk apa kita jadikan bahan diskusi itu lebih lanjut? Apakah dia syahid atau tidak? Tidak. Kita hanya bisa mengatakan semoga orang itu syahid, Allah terima pahalanya. Semoga anak itu Allah terima. Kita kan nggak tahu persis bagaimana anak itu, mungkin sudah berusaha bawa ibunya, mau digeret-geret, mau dibawa, tapi ibunya nggak bisa ditarik, misalnya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu semua itu. Karena nggak tahu, jangan mudah menghakimi dengan mengatakan, oh kalau gitu nggak syahid itu sama dengan bunuh diri. Nggak ada hak kita seperti itu sebetulnya. Kadang kita lupa. Ini sebagai sebuah contoh saja bahwa sebuah kejadian yang terjadi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kepada masing-masing individu apa bagaimananya mereka, apakah mereka digolongkan oleh Allah syahid, apakah Allah golongkan dia adalah azab seperti tadi, azab ya, teguran, atau bagi dia adalah ujian dan cobaan. Itu urusan Allah. Yang jelas bagi yang wafat sudah bukan lagi teguran. Karena kalau udah mati nggak ada gunanya teguran. Teguran itu hanya bagi yang selamat. Ya kalau orang itu selamat, itu teguran. Karena dia masih berkesempatan hidup untuk segera istighfar, bertaubat, kembali kepada komitmen mengakui Allah sebagai Rabb atau Tuhannya ini. Nah, itu yang dimaksud dengan teguran. Tapi kalau orang sudah wafat, ya cuma dua, cobaan hidup, ujian itu, atau dia mendapatkan azab Allah. Kita nggak tahu semua. Atau kita bacakan aja hadis Nabi yang mengatakan kalau ada kejadian seperti waktu dulu tentara Abrahah menghancurkan sekitar Ka'bah, tapi Ka'bahnya tidak bisa mereka hancurkan. Itu Nabi katakan innama yub'atuna ala niyyatihim. Ketika ada korban-korban yang mati di sekitar Mekah karena diperangi oleh tentara gajah, maka nanti di akhirat Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya berada di tempat itu. Kalau niatnya saat itu sedang beribadah dalam pengertian dia bekerja, tapi juga niatnya ibadah, ingin memberikan nafkah buat istrinya, buat anaknya. Orang keluar rumah dengan niat ibadah, maka nanti di akhirat dia adalah orang yang digolongkan Allah kedudukan yang mulia. Karena dia sedang beribadah, tapi jadi
orang yang konyol matinya kena binasa karena tentara bergajah itu. Dalam hadis Nabi itu konteksnya tentara bergajah. Nah, dalam keadaan musibah yang umum itu pun juga begitu. Tergantung niatnya dari situ. Kalau niatnya di situ datang untuk membuat maksiat, katakanlah seperti tsunami di Aceh dulu, ada orang yang niatnya berbuat maksiat di situ, maka bagi mereka itu adalah hukuman dari Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan, oh orang itu, kalau kita ini jadi berita misalnya, oh orang itu memang pantas dapat azab misalnya. Nah, itu fa'amruhu ilallah. Kalau orang sudah mati, serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak bisa lagi menghakimi kecuali kita tahu persis orang itu wafat dalam keadaan kafir. Kecuali kita tahu persis. Hatta orang yang maksiat sekalipun tidak boleh kita menghakimi. Boleh jadi menjelang ajalnya dia bertaubat dan kita tidak tahu dia bertaubat. Itu begitu. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini sekali lagi ngajak kita untuk lebih ingat ya. Jadi mengingatkan kembali Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan kamu rezeki. Hidup kita bisa sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, padahal di sekitar kita ini begitu banyak kemungkinan kita dapat 3 hal tadi ya. Apakah ujian, cobaan, apakah kita dapat teguran, apakah mungkin dapat hukuman dari Allah, wal iyadzu billah, semoga tidak yang ketiga, bukan hukuman. Kalau terjadi seperti itu, ingatlah bahwa itu adalah sesuatu yang datang dari Allah untuk kita semua, tetapi sifatnya tidak langsung ini merupakan sesuatu yang selesai habis begitu saja. Tapi buat kita bahkan yang tidak mengalami kejadian itu, ya kita yang di sini misalnya, sementara saudara kita yang di Lumajang yang dapat musibah itu, maka ini jadi pelajaran buat kita yang mengingatkan kita kepada keimanan kita kepada Allah ini. Allah ingatkan kita, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang mematikan kalian, Allah yang mau menghidupkan kalian kembali. Ya. Maka cobalah kita berpikir, kalau sekarang masih ada di antara kita, semoga tidak ada, yang masih percaya kepada kekuatan-kekuatan lain, yang masih ketika dalam menghadapi kesulitan hidupnya yang mendesak, yang luar biasa tertekan, dia lari kepada orang pintar dalam tanda kutip. Dia lari ke dukun, dia lari ke tempat orang yang disebut paranormal. Minta jalan keluar. Minta penyelesaian. Coba di sini Allah ajak kita berpikir, apakah mereka-mereka yang kita anggap punya solusi jalan keluar kepada apa yang kita sedang permasalahkan dalam kehidupan kita ini, bisa melakukan hal yang semua ini sampai kita hidup saat ini? Bukankah kita sampai hidup saat ini itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan mereka. Mereka hanya baru kenal. Kita pun dikenalin sama orang, tuh datang ke situ kalau susah. Kalau barang hilang enggak ketemu, datang sama dia misalnya. Mau naik pangkat biar cepat, datang kepada dia. Lagi kerja biar sukses, lagi usaha dagang biar laku, datang kepada orang itu. Mintalah petunjuk sama orang itu. Mereka semua tidak melakukan apa yang Allah lakukan. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak memberikan rezeki, mereka tidak mewafatkan, mereka tidak menghidupkan kita. Bahkan mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Mereka adalah makhluk yang Allah kasih rezeki kepada mereka. Mereka adalah orang yang pasti Allah wafatkan juga. Dan mereka juga adalah orang yang pasti Allah bangkitkan nanti di hari kiamat. Sama dengan kita semua mereka manusia itu. Jadi rugilah orang yang menjadikan tumpuan hidupnya itu adalah selain Allah. Dan padahal kita juga sering baca ayat ini, juga sering kita baca ini. Ya paling tidak di sholat sunnah tadi seperti qobliyah subuh kita baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita sebutkan Allah itu ahad. Kita sebutkan Allah itu as-samad. Ini as-samad ini artinya adalah Allah itu tumpuan harapan. Tempat kita mencari penyelesaian. Dialah yang menjadi solusi buat kita.
tumpuan harapan kita. Yang namanya tumpuan harapan itu jadi seperti kayak kita kemarin misalnya waktu pilkada, pilpres, pilgub, katakanlah pemilihan apapun, itu percaya orang ini pasti akan memberikan kesejahteraan, akan memberikan dampak yang bagus, janji-janjinya akan dia realisasikan. Kita senang begitu, makanya kita pilih dia. Itu orang itu saat itu as-samad itu kalau dalam bahasa Arab, tumpuan harapan. Kita lagi susah begini, orang inilah tumpuan yang akan bisa menyelesaikan kemelut yang terjadi di negeri ini misalnya. Itu namanya as-samad. Nah, as-samad kita itu adalah Allah. Kalau orang itu hanya sekedar mungkin Allah akan memilih dia. Makanya buat kita jangan sampai hidup mati untuk orang itu. Membela siapapun, membela orang yang kita anggap benar sekalipun, bukan hidup mati kita untuk dia. Kecuali untuk Rasulullah. Kita membela beliau, hidup mati kita. Ya. Itu pun membela beliau karena beliau adalah utusan Allah. Maknanya adalah kita mati karena Allah. Dan karena beliau sifatnya maksum, ya. Dan ketaatan kepada beliau dengan ketaatan kepada yang lain itu berbeda. Misalnya dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Begitu kalimat pemimpin, tidak ada kata-kata kembali wa ati'u ulil amri minkum. Itu menunjukkan bahwa kepada pemimpin ada batasnya. Kepada Allah dan Rasulnya itu yang mutlak. At-ta'ah, ya. Ketaatan kepada Allah dan kepada Nabi itu yang mutlak. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini ngajak kita berpikir bahwa memang orang-orang yang kalau kita mau minta tolong sama orang itu bisa berbuat sesuatu, bisa bikin apa yang Allah bikin, bisa melakukan apa yang Allah lakukan selama ini untuk kita. Mustahil, tidak mungkin terjadi. Maka dari itu kita seharusnya tidak pada tempatnya bergantung kepada selain Allah. Hanya Allah lah tumpuan harapan kita yang dapat memberi jalan keluar terhadap apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Makanya paling tidak ya kita baca ayatnya. Dalam sebuah pepatah Arab itu ada kata-kata idza staddat bikal balwa fafakkir fi alam nasrah. Apabila kalian merasakan satu persoalan hidup yang betul-betul menyedihkan, betul-betul kalut, berat, membuat kita hampir berpikir akan bunuh diri, katakanlah begitu. Al-balwa itu betul-betul nggak bisa kita atasi. Sudah berusaha, tapi ternyata nggak bisa juga, dan akan menjadikan ini sebuah hal yang katakanlah membuat kita akan celaka, akan mati dan semacamnya. Maka kata pepatah Arab itu, dan ini yang buat adalah orang yang juga punya ilmu agama, Imam Syauqi, ya, Syauqi B. Beliau katakan idza staddat bikal balwa fafakkir fi alam nasrah. Kalau kalian dalam sebuah kesulitan yang sangat luar biasa dihadapi dalam kehidupan kalian, renungkanlah ayat surat Alam Nasrah. Fa'usrun baina yusraini, bahwa yang namanya usrun, kesulitan itu adalah di antara dua kemudahan. Dalam bahasa Arab itu kalau disebut inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah, itu penyebutan, ya. Kalau usrun itu diulang, itu bukan berarti kesulitan itu berulang. Dia akan diselesaikan oleh yang ada di antaranya itu. Karena inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi itu yang disebut dengan usrun, itu kesulitan itu bainal yusraini, di antara dua kemudahan. Jadi kalau hari ini kita dapat kesulitan hidup, ingat dulunya kita sudah dapat Allah kasih dapat kehidupan yang enak kok. Sampai pada hari ini kita bisa masih sehat, sejahtera misalnya. Dan nanti pasti akan dapat lagi. Entah rezeki itu datang dari anak kita kalau kita sudah usia pensiun misalnya. Entah itu nanti dari orang lain,
entah tiba-tiba ada hibah, entah tiba-tiba ada hal-hal yang tidak kita duga. Maka fafaqih fi alam nasr fa'usun baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Kalau kalian betul-betul memikirkan dan merenungkan ini, kalian akan kembali mendapatkan kebahagiaan. Akan ada jalan keluar. Itu memang bukan hadis ya, tetapi ini adalah boleh menjadi pedoman buat kita, dan memang surat Alam Nasrah itu diantaranya adalah seperti itu sifatnya. Para jemaah sekalian, sekali lagi inilah yang ayat semacam ini mengingatkan kepada kita semua, dan buat kita semua sebetulnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, apa yang kita sebut kita sukses dalam kehidupan ini itu adalah ketika Allah membebaskan kita nanti di hari kiamat dari siksanya, dan ketika Allah akhirnya membuat kita termasuk mereka-mereka yang Allah masukkan ke dalam surganya. Meskipun di dunia dalam kehidupan saat ini kita mengalami hal-hal yang sangat-sangat memprihatinkan, seolah-olah kayaknya zaman ini nggak bisa berubah, seolah terus umat Islam dalam kondisi yang tertekan, umat Islam terus menjadi kaum yang terpinggirkan, tidak mendapatkan kedudukan yang selayaknya. Padahal bangsa ini, negeri ini dibangun dengan darah-darah dan keringat yang terbanyak dari kalangan umat Islam. Allah katakan di dalam ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala sesuatu yang bernyawa itu pasti akan mati, dan semua akan kembali lenyap, kembali kepada asalnya, tidak ada ya. Kita asalnya tidak ada, ya kembali nanti akan tidak ada lagi. Dan sesungguhnya hanyalah kita semua akan diberikan balasan yang sempurna buat kita itu nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita merasa sekarang ini saya sudah berbuat begini, saya sudah ibadah, saya sudah berjuang, tapi kalau tidak juga berhasil merubah keadaan ini menjadi lebih baik, yakinlah yang di dunia ini Allah kasih bisa bentuknya tadi ujian, bisa bentuknya tadi cobaan. Belum waktunya kita dikasih menang. Bisa jadi di antara kita masih ada yang ahli maksiat yang kita tidak tahu, makanya nggak layak untuk Allah menangkan. Atau kita sendiri belum layak Allah menangkan, karena Allah takut kalau kita dikasih kemenangan, kita jadi sombong nanti, kita jadi merasa besar kepala. Makanya orang yang ketika menang disuruh oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan Allah, minta ampun kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah, innahu kana tawwaba. Itu ayat ini turun ketika umat Islam itu lagi senang-senangnya menang Fathu Mekah. Diingatkan oleh Allah ayat ini, menang itu bukan untuk kita tepuk dada, euforia yang berlebihan, bukan. Yang kadang-kadang itu terjadi buat kita, sekedar menang pilkada, sekedar menang pilgub, atau menang katakanlah calon kita berhasil, sudah euforia luar biasa, padahal belum apa-apa. Maka dari itu ya, kesempurnaan janji Allah membalas apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya itu janjinya adalah yaumal qiyamah. Bentuknya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari siksa api neraka dan Allah masukkan orang itu nanti ke dalam surga, itulah orang yang sukses sebenarnya. Orang yang beruntung dari perbuatannya sekarang ini. Jadi kalau kita berbuat ini merasa kok enggak Allah balas, kok enggak Allah kasih kita juga menang, padahal kita sudah berbuat, sudah betul-betul melakukan hal-hal ini dengan baik, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh misalnya. Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu yang menipu, kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang sejati. Jadi kalau kita nggak dapat kesenangan di dunia ini, yakinlah kesenangan yang hakiki akan kita dapati nanti di hari kiamat. Maka bagi orang yang beriman, tidak ada sesuatu yang membuat mereka terus sedih, yang membuat mereka tidak mau berbuat, tidak bisa bangkit, tidak bisa terus melanjutkan perjuangan ya. Sebagaimana ada keterangan yang baik dalam kondisi hal ini disampaikan,
As-safar ilallahi tawilun. Perjalanan kita menuju Allah itu perjalanan yang sangat panjang. Laisal muhim an nasila ilaihi. Bukan yang penting, bukan yang terpenting itu kita sampai ke tujuan itu. Kita mau menuju kepada Allah, mau menuju kepada kemenangan perjuangan ini, itu jauh. Tapi yang penting bukan kita sampai kepada kemenangan itu, bukan kita sampai kepada tujuan itu. Walakinnal muhim an namuta asna'a fihi, ya, asna'at tariq ilaihi. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa mati karena sebab sedang memperjuangkan itu. Jadi itu juga kata-kata mutiara yang disampaikan oleh ahlul hukama, orang hikmah. Jadi as-safar ilallahi tawilun, laisal muhim an-nasila ilaihi. Perjalanan menuju Allah, menuju kepada kemenangan, menuju kepada kebenaran itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Mungkin tidak sampai umur kita, itu baru terrealisasi. Makanya disebut sangat panjang. Bukan yang terpenting buat hidup kita ini dalam berjuang ini adalah kita sampai kepada tujuan itu. Walakinnal muhim, tapi yang paling penting adalah an-namuta alaihi, atau an-namuta, ya, ala tariq ilaihi. Kita mati karena sedang berjalan menuju ke jalan itu. Itu yang terpenting. Ya, jangan sampai kita mati justru lagi membela yang bukan kebenaran, membela yang bukan Islam. Itu barangkali para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.